Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Guys, maaf ya, biar bisa up sesuai janji, video kali ini tanpa gambar karakter ya guys. Kalian dengerinnya sambil merem aja, kalau ketiduran tanggung jawab masing-masing. Sebenarnya kalau tanpa gambar karakter bisa lebih cepet sih guys ngedit videonya. Kalian suka yang mana? Yang ada gambar karakternya atau yang nggak ada? Tulis di kolom komentar ya. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silakan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simple toh? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 454 sampai dengan 457. Untuk kalian yang suka dengan gaya bercerita saya, jangan lupa pencet tombol subscribe, kasih like kalian, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Thank you. Ready? Choose! Di video sebelumnya, God of the East, Archway, akhirnya turun dari puncak dan berhadapan dengan Yowun dan pasukan kultus. Kekuatannya yang luar biasa membuat gentar pasukan kultus, termasuk Chun Inji, Maragiom, dan Dan Yuchon. Apalagi dia membuat pria berbaju hitam yang sulit dihadapi bahkan oleh Yowun mencium tanah dan menghentikan transformasinya. Namun Yowun sama sekali tak gentar, meskipun dia sempat terkejut. Archway dan Yowun pun berbentrokan, karena Yowun tidak mengizinkan pria berbaju hitam yang belum dia ketahui identitasnya pergi. Sedangkan Archway menyuruhnya pergi karena suatu alasan. Yowun dan Archway saling bertukar pukulan, dan dari bentrokan itu, Yowun mengagumi dan menghormati Archway yang bisa mencapai level Divine Master tanpa menggunakan inti Spirit Beast satupun. Begitu juga dengan Archway yang mengakui Yowun sebagai pendekar yang hebat. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertarung dengan mengeluarkan seluruh kemampuan mereka yang sebenarnya. Yowun dengan 3 Invisible Swords dengan elemen yang berbeda, es, api, dan petir, dan Archway dengan ilmu bela diri pukulan ruang kosong atau Martial Void Fist. Setelah saling mengadu teknik, energi Yowun lebih unggul karena sudah menyerap 4 inti Spirit Beast. Bahkan pedang petir hitamnya yang ditangkis oleh Archway dengan segenap kekuatannya membuat lubang besar pada gunung yang berada di belakang gunung Changbai. Setelah Yowun mengatakan kalau dia akan menyerang Archway dengan cara yang sama, menggunakan 2 elemen Invisible Swords yang tersisa, api dan es, wajah Archway pun memucat. Keringat segede biji nangka memuncul dari jidat Yowun yang menatap lawannya. Teknik yang dikeluarkan Yowun membutuhkan energi yang besar. Menanamkan 2 energi pada satu Invisible Sword sangat menguras energinya. Jadi hanya 3 atau 4 kali adalah batasnya untuk melakukan teknik yang sama. Tetapi hasilnya memang gak bisa dibayangkan. Yowun berhasil melukai tangan kanan God of the East meskipun dengan serangan kecil. Dude, serangan kecil lo bisa bikin gunung bolong. That's what you call small attack? Menurut Yowun, teknik God of the East, Martial Void Fist, sulit untuk dihadapi. Itu sebabnya Yowun berkata kalau Archway memang hebat. Coba hentikan serangan selanjutnya dari 2 Invisible Swords yang tersisa. Kalau orang lain, mereka pasti sudah mati. Tapi Yowun mengakui kekuatan Archway dan kemampuannya yang bisa mencapai level Divine Master dengan usahanya sendiri, tanpa menggunakan inti Spirit Beast. Makanya Yowun berkata seperti itu. Meski Archway menghalanginya untuk masuk ke Gunung Changbai, tapi Yowun gak mau mengambil resiko kehilangan nyawanya melawan pendekar yang sesungguhnya seperti God of the East. Sementara itu, Archway berpikir kalau dia diserang dengan serangan yang sama, menahan serangan itu sama sekali mustahil. Ditambah dengan tangan kanannya juga terluka parah, jadi sangat sulit untuknya melanjutkan pertarungan itu. Istilahnya seperti pendekar pedang yang menggunakan pedangnya yang sudah patah.
Tetapi kalau tujuan pertarungan mereka adalah untuk menentukan siapa yang menang atau kalah, menerima kekalahan adalah jalan yang terbaik. Arkwi pun mengakui kalau dia kalah dan mengatakan sebuah pepatah, ombak air sungai Yangtze atau sungai kuning yang lama akan terdorong ke depan karena ombak air yang baru dan lebih kuat. Kemudian meneruskan dengan mengatakan kalau Yowon lebih kuat daripada Chun Majong yang berasal dari kultus iblis yang sama. Yowon dan Chun Inji melotot kaget. Itu adalah nama The Lord sebelum Chun Inji alias ayahnya Chun Inji dan kakek buyutnya Yowon. Chun Inji shock. Bagaimana God of the East bisa kenal dengan ayahnya? Saat Chun Inji masih aktif di kultus, dia tahu kalau Arkwi sudah menjadi salah satu 5 pendekar terkuat Shaolin bahkan sebelum dirinya. Tapi dia nggak tahu kalau Arkwi ternyata kenal dengan ayahnya. Loh, kalau gitu berapa umur God of the East sekarang? Meskipun dia memiliki rambut yang sudah memutih, tetapi tampangnya kayak pria parubaya. Meski masih terlihat muda, sepertinya Arkwi berumur lebih dari 100 tahun. Yowon terpana dengan kenyataan kalau Arkwi berasal dari generasi kakek buyutnya. Itu sebabnya ilmu bela dirinya sangat murni. Pria ini telah mencapai titik ini dalam hidupnya karena kemampuan dan kerja kerasnya sendiri. Dan dia sangat mumpuni karena usianya yang gak main-main. Dan sikapnya yang seperti memahami Yowon dan pasukannya itu karena dia sudah pernah berinteraksi dengan kultus di masa lalu. God of the East yang sejak tadi menahan nafasnya, akhirnya menghela nafasnya. Meskipun Arkwi telah mengakui kekalahannya, namun matanya masih penuh dengan tekad, dia belum menyerah. Yowon masih belum menemukan jawaban dari pertanyaan kenapa dia menghentikan orang-orang yang mau memasuki Gunung Changbai. Dengan sopan, Yowon bertanya, jadi Arkwi mengenal kakek buyutnya. Itu karena Yowon menyadari sudah setua apa Arkwi, dia jadi memiliki rasa hormat padanya. Arkwi menggeleng dan berkata kalau dia nggak mengenal Chun Mujong, hanya pernah bertarung beberapa kali. Yowon berkata hal itu juga bisa disebut sebagai saling mengenal. Kemudian Yowon bertanya pertanyaan yang tadi, kenapa Arkwi menghentikan orang-orang yang mau memasuki Gunung Changbai? Setelah diam sesaat, Arkwi pun menjawab kalau di Gunung Changbai itu ada makhluk yang sangat berbahaya dan dia menjaga tempat itu untuk mencegah siapapun agar tidak bertemu dengan makhluk itu. Mendengar itu mata Yowon berbinar. Ternyata ucapan Biksu Wuchun dari kuil Shaolin benar. Bukannya menghentikan orang-orang, tapi Arkwi melindungi orang-orang dari makhluk itu. Tanpa babi bu, Yowon bertanya lagi, apa yang dibicarakan oleh Arkwi adalah pria berbaju hitam bermata gila yang tadi. Udah jelas pria itu sangat berbahaya. Pria itu memiliki kekuatan yang berbeda dari pendekar biasa, dan baru kali itu Yowon merasakan niat membunuh dan kebencian yang sangat intens. Pria itu bisa disebut sebagai si pembawa kematian. Arkwi pun mengiyakan dan menjelaskan kalau makhluk itu sangat berbahaya karena telah dipenuhi oleh kebencian, amarah, dan niat membunuh untuk waktu yang sangat lama. Yowon berkata, jadi apa wujud makhluk itu sebenarnya bukan manusia. Arkwi pun terdiam. Dia bingung, tapi Yowon sudah melihat setengah perubahan makhluk itu. Apa jangan-jangan makhluk itu a fallen spirit beast, pikir Yowon. Banyak hal yang bikin bingung dari pria berbaju hitam itu, seperti dia bisa mengendalikan angin, bukan hanya menggunakan angin saja. Bisa jadi juga pria itu sudah menyerap inti Fengbo, tapi rasanya ada yang berbeda di sini. Sambil menatap Gunung Changbai, tempat pria itu pergi, Yowon berkata, tadi lu bilang lu mencegah siapapun untuk ketemu sama makhluk itu, tapi apa gue kelihatan kesusahan tadi? Karena jelas saat pertarungannya dengan makhluk itu tadi, Yowon sedang berada di atas angin. Lagi pula Yowon belum mengerahkan seluruh kemampuannya juga. Arkwi terdiam dan berpikir, benar juga, pemuda ini kan emang berbeda. Yowon bukanlah seseorang yang harus dilindungi. Ini pertama kalinya situasi ini terjadi. Arkwi jadi harus berhati-hati dalam ucapannya. Bagaimanapun Yowon sudah melihat transformasi makhluk itu meski hanya setengahnya. Tujuan Arkwi sebenarnya, selama gue hidup dan menjaga tempat ini,
Gue berharap semua orang menghindari tempat ini dan berharap makhluk itu dapat dimurnikan kembali seperti semula. Kemampuan Akwe memang gak menurun dari beberapa ratus tahun yang lalu. Namun suatu hari dia pasti akan melemah dan kalah dari pertarungannya dengan makhluk itu. Dan makhluk itu akan turun gunung untuk membinasakan orang-orang Jianghu. Akwe berharap dialah yang akan menghabisi makhluk itu dengan tangannya sendiri. Tetapi hal itu sangat sulit melihat keadaannya sekarang. Ditambah lagi 10 tahun perjanjian mereka sudah mendekat. Dan sekarang tangannya terluka dan mustahil akan sembuh besok. Tentu saja dia tetap akan melakukan yang terbaik dalam pertarungannya dengan makhluk itu nanti. Tetapi hasilnya akan sulit untuk ditebak dengan kondisinya yang sekarang. Namun jika dia kalah, makhluk itu akan turun gunung dan kebinasaan Jianghu tidak dapat dicegah. Setelah lama berpikir, Akwe menghela nafasnya dan bertanya langsung pada Yowun, apa Yowun ke Gunung Changbai untuk mendapatkan inti Spirit Beast? Tujuan orang-orang yang datang ke gunung itu hanya satu, yaitu inti Spirit Beast Fengbo, yang bisa meningkatkan kekuatan mereka. Gak peduli dari fraksi yang mana, semuanya sama saja. Apa Yowun akan sama seperti orang lainnya yang berbasa-basi mengatakan demi kebaikan umat manusia lah, demi kedamaian lah, bla 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 lah. Intinya semua sama saja. Tetapi, as you know, Yowun is indifferent. Yowun malah menjawab, memangnya ada alasan lain untuk datang ke sini? Akwe melongo. Yowun bahkan gak mengelak. Berbeda dengan pasukan Wulin sebelumnya yang berdiplomatik beralasan ini itu, Akwe mengira Yowun yang adalah The Lord Kultus Iblis akan melakukan hal yang sama. Yowun bahkan gak menutupi keserakahannya. Well, sebenarnya itu memang lebih baik daripada beromong kosong demi kebaikan atau apalah, kejujuran lebih baik. Tapi Akwe bertanya, kayaknya lu udah dapetin banyak inti Spirit Beast tuh, tapi kenapa lu masih serakah pengen inti Fengbo juga? Akwe gak memahami pikiran Yowun. Keberadaan Fengbo memang diketahui oleh semua orang, jadi banyak yang ingin mendapatkan inti Fengbo. Tapi untuk Spirit Beast yang lain, keberadaan mereka sangat sulit dilacak. Jadi kalau Yowun udah bisa mendapatkan yang lainnya, kenapa dia masih ingin yang Fengbo juga? Dengan keadaan Yowun yang sekarang, dia sudah menjadi yang terhebat di Jianghu. Tapi kenapa masih ingin memiliki inti Fengbo juga? Ditambah lagi dengan banyaknya inti Spirit Beast yang diserap Yowun, dia bisa hidup sangat lama. Jadi kayaknya gak perlu jadi lebih serakah kan? Yowun dia memikirkan pertanyaan Akwe dengan serius. Kayaknya Akwe gak bakalan percaya kalau dia bilang untuk mencegah Blade Lord mendapatkan keabadian kan? Yowun bahkan belum bilang sama anak buahnya. Siapa juga yang bakal percaya omong kosong tentang keabadian begitu? Namun Yowun tetap mencoba menjelaskan soal sebuah klan yang baru muncul bernama Blood God Six Spatial, yang perkembangannya sangat pesat dan tujuan mereka adalah untuk mendapatkan hidup abadi. Namun belum selesai Yowun bicara, tiba-tiba ada suara auman yang sangat kencang. Akwe shock mendengarnya. Suara itu berasal dari sisi lain Gunung Changbai. Di puncak gunung terdapat danau yang luas dan Akwe melihat air danau yang naik. Yowun juga kaget, dia cengang-cenguk mencari dari mana asal suara auman itu. Itu adalah suara auman harimau yang berasal dari puncak gunung. Apa itu suara Fengbo? Suara aumannya gak mungkin dihasilkan oleh manusia. Akwe bergumam tak jelas mengenai pria itu yang melanggar janji atau sumpah. Setelah bengong sejenak, Akwe langsung melesat menuju puncak gunung Changbai. Disitulah makhluk itu tinggal. Dia gak tahu apa yang terjadi. Yang pasti sesuatu yang buruk sedang terjadi di atas sana. Saat Akwe sedang berlari secepat mungkin, dia merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Dia adalah Chun Yowun yang memperlihatkan ilmu peringan tubuh yang luar biasa. Yowun bertanya, apa itu suara Fengbo? Akwe mengangguk dalam diam. Yowun pun melanjutkan, sepertinya mereka sudah dipukul dari belakang oleh klan Blood God Six Spatial saat mereka sedang bertarung. Akwe bingung, klan Blood God Six Spatial. Sepertinya pasukan Wulin kemarin juga menyebut nama yang sama. Itu adalah hal yang dia gak pedulikan, karena yang penting Akwe harus menghalangi mereka masuk ke Gunung Changbai.
Akui berkata kalau situasinya sekarang di luar kendali dan harus dihentikan. Yewon mengangguk dan berkata, itu memang benar, mereka harus bisa mencegah Black God Six Martial mendapatkan inti Spirit Beast. Namun Akui berkata kalau bukan itu masalahnya. Yewon bingung, jadi apa masalahnya? Akui berkata kalau makhluk itu enggak diperbolehkan untuk berubah ke wujud yang sebenarnya. Yewon mengira Akui khawatir tentang inti Spirit Beast, tapi ternyata bukan itu. Awalnya Yewon mengira itu karena Akui nggak tahu mengenai kekuatan Black God Six Martial. Berburu Spirit Beast adalah hal yang mudah untuk Black God Six Martial. Namun pikiran itu terpatahkan saat Yewon terkejut melihat awan hitam tebal menutupi langit yang sesaat tadi masih biru. Akui pun berkata dengan serius kalau makhluk itu sudah hidup ribuan tahun dan tingkatannya sudah sangat tinggi. Jadi Spirit Beast ini juga ada tingkatannya ya guys. Kalau pertapaan mereka sudah lebih dari 1000 tahun, mereka bisa berubah menjadi makhluk suci dan terbang ke surga. Contohnya kayak Imogi yang sudah berusia ribuan tahun akan berubah menjadi naga dan pergi ke surga. Tapi dalam kasus Imogi yang setengah berubah jadi naga tercemar oleh rasa benci karena tanduknya dipotong oleh Chunma. Dan akhirnya dia jadi a fallen beast. Fengbo ini sepertinya kasusnya mirip-mirip sih guys. Loh kok jadi spoiler, bodor si Ajeng. Jadi dia adalah makhluk yang gak boleh dilepaskan ke dunia manusia. Energi yang negatif memenuhi gunung itu. Jadi energinya berbeda dari Spirit Beast yang lain ya guys, lebih mendekati Imogi. Di puncak gunung Changbai yang dipayungi awan hitam tebal, seekor harimau yang luar biasa besar dan diliputi kegelapan pun muncul. Ada sedikit penjelasan dulu ya guys mengenai Spirit Beast ini. Fengbo adalah salah satu dari 5 Spirit Beast. Di antara kelimanya, Fengbo adalah Spirit Beast yang diketahui di mana letak habitatnya, di sebelah timur di Gunung Changbai. Dan hal itu tertulis di dalam satu dari The Three Great Books. Di dalam buku The Book of Spirit, tertulis secara detail mengenai kelima Spirit Beast ini. Di situ tertulis kalau kelima Spirit Beast telah hidup ribuan tahun dan saat kekuatan spiritual mereka mencapai titik tertentu, mereka akan naik ke level yang lebih tinggi. Hal itu menandakan kalau mereka telah mencapai keagungan dan mendapatkan pencerahan dan akan memasuki dunia para dewa. Ada bagian dari buku itu yang menyebutkan kalau manusia biasa atau seorang master yang mendalami kultivasi tenaga dalam mendapatkan pencerahan dapat berubah menjadi dewa atau mendapatkan kedewaannya. Contohnya adalah Elder Jang Sambong dari klan Wudang. Oke, sekarang kita kembali lagi ke cerita utama. Gak jauh dari pintu masuk Gunung Changbai, ada 2 orang yang sedang melesat melewati hutan dengan kecepatan tinggi. Yewon berkata pada Akui, apa yang gue pikirin itu benar. Akui mengangguk, lah emang apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu apa makhluk besar yang dilihat Yewon itu adalah Fengbo, gitu guys. Padahal nama Fengbo itu artinya harimau putih, jadi seharusnya Fengbo itu berbulu putih dengan loreng hitam. Tapi yang mereka lihat saat ini adalah seekor harimau yang diliputi kegelapan pekat, jadi dia jadi hitam gitu. Akui menjelaskan hal itu disebabkan karena Fengbo nggak bisa mencapai kedewaannya, lebih tepatnya gagal mencapai kedewaannya, dan kekuatan muninya terkikis oleh rasa amarah dan kebencian yang membuatnya berubah menjadi seperti itu. Akui belum bisa melupakan hari itu. Transformasi Fengbo yang mengaum penuh amarah itu adalah proses perubahan Spirit Beast suci di Gunung Changbai yang dia tahu telah berubah menjadi monster yang bisa menghancurkan apapun. Mendengar itu, Yewon mengerutkan keningnya. Kok gue kayak pernah lihat hal yang sama ya? Kemudian Yewon melihat pada wish guard-nya yang hitam itu yang di tangan kanannya. Itu adalah pedang iblis langit. Saat Yewon mendapatkan pedang legenda itu, dia menyaksikan Chunma memotong tanduk Imogi yang akan naik ke surga sebagai naga. Saat itu tubuh putih Imogi berubah menjadi hitam pekat. Imogi putih itu berubah menjadi monster mengerikan yang akhirnya dibunuh oleh Chunma. Apa Imogi tercemar oleh amarah dan kebencian juga?
Sepertinya begitu. Awalnya dia merasa Imugi berbeda dari spirit beast yang lain yang pernah ditemuinya, karena Yowun melihatnya hanya berupa penglihatan saja. Maksudnya itu dia kan nggak ada di tempat itu secara langsung, jadi yang dia lihat tuh kayak vision aja gitu. Namun, jika diingat-ingat lagi, Imugi berubah menjadi monster yang mampu menghancurkan bumi dan langit juga, sama seperti yang lainnya. Yowun semakin merasa kalau Chunma leluhurnya sepertinya sudah mencapai level dewa. That's true guys, he was. Sebenarnya kan kematian Chunma ini juga masih misteri ya guys. Di atas tadi udah ada clue-nya sih. Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai Chunma ya guys. Apa dia udah mati atau menjadi sesuatu yang lain? Balik lagi. Begitu juga dengan kata sword atau pedang yang terukir di dinding gunung batu Sword Creek. Hanya dengan satu kata itu saja, Chunma mampu menundukkan semua pendekar pedang. Maksudnya, semua pendekar pedang yang merasa telah mencapai level tertinggi langsung merasa semuanya sia-sia setelah melihat satu karakter itu saja. Karena kan si Chunma itu nulis kata sword yang segede gaban itu cuma dengan jarinya saja. Yowun harus mencapai level berapa untuk bisa seperti itu? Tiba-tiba Yowun teringat sesuatu dan bertanya pada Akui, apa ada sesuatu yang memaksa Fengbo jadi terhambat dalam pencapaian kedewaannya? Mendengar itu wajah Akui menggelap. Yowun merasa mungkin alasannya terlalu pribadi, jadi dia diam aja, gak meneruskan bertanya. Namun Akui berkata dengan perasaan pahit kalau Fengbo kehilangan sahabat berharganya lebih dari 100 tahun yang lalu. Sahabat? Yowun bertanya. Akui menjawab kalau orang itu adalah sahabatnya juga. 100 tahun telah berlalu, tapi Akui masih mengingat orang itu. Mereka sangat dekat sampai-sampai mereka berbagi suka dan duka bersama. Akui menjelaskan kalau pria itu adalah seseorang yang sangat ceria, yang bahkan bisa membuat penjaga gunung Changbai yang ditakut-takuti orang mencairkan hatinya. Menjaga gunung Changbai di sini tuh kalau zaman dulu itu si Fengbo itu ya guys. Kalau saja pria itu nggak mati dengan tragis, mungkin hal ini nggak akan pernah terjadi. Rasa penyesalan memenuhi diri Akui. Kematian pria itu menimbulkan riak ke bermacam hal. Sampai ke titik di mana seekor spirit beast rela menyerahkan pencerahannya dan tercemar. Auman kencang terdengar lagi dari puncak gunung. Sambil melihat awan hitam bergulung di atas langit puncak gunung, Akui menggigit bibirnya melihat Fengbo yang dibakar amarah. Makhluk itu selalu memegang janji atau sumpahnya selama 100 tahun ini, tapi tiba-tiba dia berubah ke wujud aslinya dan melanggar sumpah. Kenapa? Apa yang membuatnya melanggar sumpah yang dibuatnya sendiri 100 tahun yang lalu itu? Akui menatap puncak gunung dan menaikkan energinya agar bisa melihat dengan jelas sambil terus melesat ke puncak gunung. Sementara itu di puncak gunung, danau luas di puncak gunung memantulkan awan hitam dan diterjang ombak yang bergulung-gulung. Sebagian besar prajurit klan Blood God Six Martial menutup telinganya dan berteriak kesakitan. Hanya mendengar auman Fengbo saja membuat mereka terluka dalam. Bahkan para prajurit yang seharusnya prajurit elit sedang bergulung di tanah memuntahkan darah dan sebagian lagi telinganya berdarah. Pria dengan perban di tubuhnya melihat bagaimana para prajurit berjatuhan. Dia bingung dengan situasi yang di luar dugaannya ini. Dia bergumam lirih, jadi monster itu Fengbo. Monster yang ada di hadapannya setinggi 30 meter. Monster dengan mata merah dan energi yang ganas, memiliki bentuk seperti harimau, tapi sangat berbeda dari harimau putih yang pernah mereka dengar. Seorang pria tua botak duduk di sebelah pria berperban dan berkata, kalau dia nggak tahu itu makhluk apa. Pria tua botak itu dipenuhi dengan keringat sambil memegang pundak kirinya. Tangan kanannya, kok pundak kirinya, tapi yang terluka tangan kanannya, gimana sih Jung? Dulu ah. Pria tua botak itu dipenuhi dengan keringat sambil memegang pundak kanannya. Tangan kanannya berlumuran darah.
Ada robekan yang disebabkan oleh cakar yang sangat besar dan terlihat akan putus detik itu juga. Pria berperban yang adalah Wang Hol bertanya apa dia baik-baik saja. Pria tua botak yang adalah mantan Lord berkata, dia hanya kehilangan tangan kanannya. Tapi dia benar-benar terkejut bagaimana bisa seseorang yang terlihat seperti pria biasa tiba-tiba berubah menjadi monster. Pria tua botak itu sebelumnya mencoba untuk menundukkan pria itu yang dia kira sedang melakukan teknik blood reversion art. Tapi pria yang berubah menjadi monster itu memutuskan tangannya. Sebenarnya itu makhluk apa sih? Memang sih spirit beast itu seharusnya memang besar, tapi yang ini terlalu besar. Mereka mendengar kalau Feng Bo seharusnya berukuran 3 kali besar harimau biasa. Tentu saja mereka tahu kalau semakin besar kekuatan energi spiritual mereka, maka spirit beast akan semakin besar. Tapi yang ini lebih mirip seperti seekor monster. Saat itu seseorang mendekati Wang Hol, seorang pria tua yang mengenakan penutup mata emas di sebelah matanya. Dia adalah Wo, mantan Lord juga. Wo juga syok mendengar auman monster itu. Dan dia bertanya apa pria tadi itu beneran monster yang ada di hadapan mereka sekarang. Pria tua botak menjawab dengan kesal, emangnya mata lu buta gara-gara sebelah pecak? Pria tua bernama Wo itu terdiam, menyadari kalau pria tua botak itu lagi bad mood karena tangannya hilang satu. Bahkan Wang Hol gak bisa berkata apa-apa melihat monster di hadapannya. Monster hitam itu beneran Feng Bo. Saat mereka sampai di gunung itu, mereka tahu kalau pasukan kultus sedang menghadapi God of the East, si penjaga gunung Changbai. Itu sebabnya mereka mengambil kesempatan itu untuk naik gunung dari arah yang berbeda. Saat mereka sedang mencari spirit beast, mereka bertemu dengan seorang pria yang tidak diketahui identitasnya. Pria itu terlihat sedang kesal. Dan saat pria itu melihat mereka, dia langsung menyerang mereka sambil meneriakkan kata-kata dengan bahasa asing. Awalnya mereka pikir pria itu adalah penjaga gunung yang melindungi gunung itu. Namun mereka syok saat melihat pria itu menggunakan teknik yang bukan berasal dari Jianghu. Teknik bela diri yang digunakan oleh pria itu sama berbahayanya dengan teknik klan mereka. Mereka nggak menyangka kalau ada orang seperti itu di Gunung Changbai bersamaan dengan God of the East. Meskipun pria itu mengalami cedera, tapi dia memiliki kemampuan untuk membinasakan pasukan mereka dan bahkan memutuskan tangan mantan Lord. Dan pria itu tiba-tiba berubah menjadi monster. Saat harimau hitam itu mengaum, puluhan orang kehilangan nyawanya. Auman itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh ilmu bela diri. Bisa dibilang monster itu adalah bencana alam. Sekitar 1.000 orang terkena serangan dan kebanyakan dari mereka mati sia-sia. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Sesuatu yang aneh terjadi di langit yang menurunkan hujan deras dan awan hitam terbentuk. Awan hitam berkumpul di sekitar harimau hitam dan kabut mulai terbentuk dan gak lama kemudian berubah menjadi tornado. Pasukan Black Six Martial syok melihat angin tornado yang terbentuk karena nggak hanya satu tapi ada 4 biji. 4 tornado itu berputar-putar mengelilingi harimau hitam itu seperti melindunginya. Ratusan pasukan Black Six Martial terbawa angin itu, bahkan para pendekar kuat pun tak berdaya. Angin tornado itu seperti bencana alam. Setiap angin tornado itu berputar seperti ada pedang yang menyerang mereka. Para master memerintahkan pasukan mereka untuk menghindar sejauh mungkin dari angin-angin tornado itu. Mereka syok bagaimana bisa ada angin yang berbahaya seperti ini. Wang Hol bergumam bingung, kenapa beda? Padahal mereka adalah pasukan Black Six Martial yang sebelumnya menghadapi The Great Bird di Potala Palace. Tapi bahkan The Great Bird gak sekuat makhluk harimau hitam itu. Seperti perumpamaan antara melawan orang dewasa dan anak-anak. Jadi Great Bird-nya itu yang anak-anak di sini, guys. Gak lama harimau itu mengaum lagi. Saat Wang Hol dan kedua mantan Lord sedang memikirkan cara untuk menaklukkan monster itu, tiba-tiba seseorang muncul dan berkata, "Jadi itu A Fallen Beast yang pernah aku dengar." Ketiganya terkejut dan meneriakkan, "Ih, Blade Lord!" pada seorang pria dengan topi bambu yang tiba-tiba muncul.
Padahal mereka mengira mungkin Bloodlord akan terlambat karena harus menghadapi pasukan Wulin yang menyerang markas mereka sebanyak 20.000. Mereka nggak menyangka Bloodlord akan datang secepat itu. Itu artinya Bloodlord memiliki kekuatan yang luar biasa yang bisa menaklukkan pasukan Wulin. Semua orang berlutut dan memberi salam mereka. Tapi Bloodlord mengacuhkan mereka dan memperhatikan harimau hitam yang dikelilingi oleh angin-angin tornado. Saat Huang Hall bertanya apa yang harus mereka lakukan, Bloodlord berkata kalau dia saja yang menghadapi monster itu. Ketiganya syok, namun Bloodlord sudah melompat ke arah angin-angin tornado yang melindungi harimau hitam itu. Bloodlord melakukan gerakan memotong dengan tangannya. Invisible energi raksasa terbentuk dan memotong angin-angin tornado itu dalam sekejap. Pasukan klan Blood God Six Martial yang melihat itu bersorak bangga. Namun para master berkata kalau angin tornadonya masih ada, hanya terbelah saja. Dan bagian yang terbelah mulai menyatu kembali. Saat itulah Bloodlord terbang melewati belahan angin berbahaya itu. Dengan pedang yang ditarik dari pinggangnya, Bloodlord melesat menuju bagian dada harimau hitam raksasa itu. Harimau hitam itu mengaum keras saat menyadari kehadiran Bloodlord dan mengangkat kaki depannya untuk memukul Bloodlord. Hanya dengan memanjangkan kuku cakarnya saja, tekanan angin besar tercipta. Kaki kanan depan bergerak ingin membunuh siapa saja yang di depannya. Bloodlord mengubah arah serangannya, menghela nafas dan mengayunkan pedangnya. Saat itu ruang udara bergoyang di tempat Bloodlord mengayunkan pedangnya yang mengandung energi besar yang terfokus. Bang! Ada bagian dari kaki depan harimau itu yang terkena ayunan pedang Bloodlord dan kaki depan itu mental. Harimau hitam itu mengaum kesakitan. Bloodlord tersenyum senang dan berpikir kalau itu adalah pembalasan untuk 20 tahun yang lalu. Yang dilakukannya tadi adalah perkembangan dari apa yang terjadi di masa lalu. Setelah 20 tahun, Bloodlord berhasil menaklukkan lawannya. Bloodlord berteriak kalau dia akan menebas kepala Feng Bo itu. Nggak melewatkan kesempatan, Bloodlord melesat untuk menebas kepala Feng Bo. Bloodlord bergerak cepat di tengah hujan deras. Saat itulah angin besar terbentuk dari mulut Feng Bo dan menyerang Bloodlord. Itu adalah angin yang bisa membelah gunung. Melihat itu, Bloodlord buru-buru membuat Invisible Sword yang besar. Namun tekanan angin itu terlalu kuat, membuat Bloodlord terdorong dan masuk ke dalam danau. Sampai ke dasarnya. Pasukan Blood God Six Martial meneriakkan nama Lord mereka karena syok. Tapi itu belum selesai. Harimau hitam itu mengangkat kaki depannya dan menginjakannya ke danau dengan keras. Beratnya kaki depan harimau itu membuat lubang baru di danau itu. Harimau itu berniat untuk membunuh Bloodlord. Kedua mata harimau hitam itu merah menyala sambil menatap ke dalam danau. Mantan Lord Wu gak bisa menahan amarahnya melihat Bloodlord seperti itu dan mencoba menyerang Feng Bo. Namun saat itu air danau yang bergejolak dengan ombak tiba-tiba membeku di tempat kaki harimau itu menginjak. Danau itu membeku sangat cepat, sampai-sampai harimau hitam itu telat bereaksi. Saat rasa dingin mulai menyerap ke kaki Feng Bo itu mengangkat kakinya. Pecahan es berjatuhan saat Feng Bo mengangkat kakinya. Saat itulah Bloodlord melompat ke atas. Kemudian dua Invisible Sword terbentuk dengan chi es di udara dan menusuk dada harimau itu. Pasukan Blood God Six Martial meneriakkan inti Spirit Beast. Kedua Invisible Sword es itu menyentuh bagian tengah dada harimau hitam itu. Harimau hitam itu mengaum keras dan melepaskan energi untuk mementalkan Invisible Swords-nya. Tapi Invisible Swords dengan chi es itu sudah menembus ke tubuh harimau hitam itu dan menyebar. Maksudnya chi es-nya ya. Harimau hitam itu mengaum kencang karena kesakitan dan mencoba mengayunkan tubuhnya dan kakinya dengan kasar. Tubuh Bloodlord yang sedang berkonsentrasi pada Invisible Sword S yang ada di dalam tubuh harimau hitam itu terpental sejauh 30 meter. Bloodlord shock dengan darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Tapi karena dia sudah menyerap inti Spirit Beast, Bloodlord mampu sembuh dengan cepat dan warna wajahnya cerah kembali.
Jika harimau hitam itu menggunakan energi yang lebih besar, mungkin Blade Lord udah jadi melinjo geprek alias emping. Saat itulah ketika Blade Lord akan bergerak dan melancarkan serangannya lagi, dia menjadi tegang. Dari arah utara terasa energi yang sangat kuat dan seperti menyatu dengan angin tornado, melesat menembus dada harimau hitam yang sedang menderita karena Chi es Blade Lord plus. Harimau hitam itu mengaum kesakitan lagi dan mata semua orang tertuju pada sesuatu yang menembus dada harimau hitam itu. Terlihat cahaya kilatan petir hitam yang menembus dada harimau hitam itu kemudian menghilang. Tubuh harimau hitam yang terkena serangan lagi menggeliat kesakitan dengan liar. Bang, bang, bang. Membuat pecahan es dari danau mental kemana-mana. Semua orang merasa bingung. Lah, apa yang terjadi? Yang monster tadi itu apaan? Semua mata pasukan Blade Gothic spasial tertuju pada satu tempat. Ke tempat di mana dada harimau hitam itu berlubang besar dan ada sesuatu yang bercahaya di dalamnya. Semua berteriak, itu inti spirit beast. Inti spirit beast itu bercahaya terang. Tapi nggak hanya inti spirit beast aja yang ada di situ. Seseorang dengan armor hitam dan mata bercahaya berdiri di sana. Armor hitam yang berlumuran darah harimau hitam itu bergerak menjauhi harimau hitam yang mengaum kesakitan. Seseorang dengan armor hitam itu berjalan beberapa langkah di udara. Kemudian helm yang menutupi kepalanya menghilang dan terlihatlah siapa orang itu. Seorang pemuda dengan rambut panjang yang berkibar karena angin dan hujan. Wang Hol berteriak marah, Demon God! Kedua mantan Lord Shock mendengar teriakan Wang Hol. Gak peduli dengan ribut-ribut di bawah, Chun Yowun tersenyum dan berteriak membuat orang-orang terdiam. Kerja bagus semuanya! Wajah Blade Lord yang tadi terpental ke gunung yang lain menunjukkan kemurkaan yang luar biasa. Kita balik ke Yowun sama Akui dulu ya guys. Akui sedang menjelaskan kalau sudah hampir 100 tahun dia mencoba untuk memurnikan Fengbo yang sudah tercemar. Menurut sahabat mereka yang sudah tiada, Fengbo harus menahan amarahnya selama 100 tahun, kemudian berubah ke wujud aslinya dan naik ke surga. Kalau dipikir-pikir sekarang itu hal yang gak masuk akal sih. Malah akuilah yang kehilangan waktu 100 tahun dengan sia-sia. Karena rasa kebencian dan kemarahan yang ada pada Fengbo bukannya melemah, yang ada malah semakin menumpuk dan berkembang. Wujud yang sekarang hampir mendekati wujud aslinya 100 tahun yang lalu. Dan kemarahan yang ada di hatinya sekarang ditunjukkan ke Jianghu. Spirit Beast yang membuang sumpah 100 tahunnya dan kembali ke wujud yang sebenarnya akan membinasakan apa saja yang ada di hadapannya. Sama seperti Dragon Turtle berkepala 6 saat zaman 3 Raja dan 5 Kaisar. Spirit Beast yang sudah mencapai puncak kekuatan akan menjadi sangat berbahaya dan sulit untuk dibunuh. Satu-satunya kesempatan untuk membunuhnya adalah saat Fengbo terikat sumpah 100 tahun dan gak bisa berubah ke wujud aslinya. Dengan perasaan pahit, Akui meminta Yowun untuk membantunya membunuh Fengbo yang sudah menjadi sahabatnya itu. Melihat kondisinya yang sekarang, Akui gak yakin bisa membunuh sahabatnya yang sudah berubah menjadi monster. Yowun bertanya apa Akui gak akan menyesal. Akui menjelaskan kalau selama ini dia sudah berusaha mempercayai kalau sahabatnya itu bisa dimurnikan dan kembali seperti dulu. Tapi sekarang hal itu sudah tidak memungkinkan dan gak mau sahabatnya membantai orang-orang Jianghu yang gak bersalah. Akui gak peduli pada para pendekar ataupun fraksi murim. Yang dia khawatirkan adalah penduduk Jianghu yang gak tahu apa-apa akan mati oleh sahabatnya yang sudah gila dan menjadi monster. Jadi lebih baik sahabatnya mati saja. Kalau bisa dia sendiri yang akan mengeksekusi Fengbo, tapi kan kondisinya gak memungkinkan. Chun Yowun mengagumi ketegasan dan pendirian Akui. Dia benar-benar sahabat sejati, pikir Yowun.
Ketegasan Arkway lebih baik daripada orang-orang Force of Justice yang hanya menjual kata-kata keadilan yang hanya digunakan ketika mereka butuh saja atau untuk membenarkan sesuatu yang salah dengan dalih demi kepentingan banyak orang. Arkway adalah salah satu dari sedikit pendekar yang patut dihormati. Yawun pun berkata, "Oke, gue bakal cepet-cepet ke sana dan mengembalikan kebaikan lu." Arkway bingung, maksudnya apa sih? Kemudian di depan mata Arkway sesuatu muncul dari tubuh Yowun dan berubah menjadi armor hitam yang menutupi tubuhnya sampai ke kepala. Mata Arkway melotot syok melihat juk-juk Yowun udah tertutupi armor hitam yang teuing dari mana munculnya. Kemudian Yowun berkata, "Gue pergi dulu ya." Asap putih muncul dari kaki armor hitam itu dan Yowun melayang di udara kemudian melesat secepat kilat, meninggalkan Arkway yang masih melongo dengan apa yang terjadi tadi. Chun Yowun yang melesat secepat kilat telah sampai di puncak gunung dan melihat seseorang sedang menghadapi harimau hitam. Orang itu sama seperti God of the East yang mampu memfokuskan kemampuannya pada satu titik. Ditambah lagi pria ini mampu membekukan danau yang luas. Dia pasti orang yang sudah menyerap inti Great Bird. Apa orang itu pimpinan klan Blood God Six Martial? Yowun mengingat kata-kata kakeknya, kalau pimpinan Blood God Six Martial pergi ke Potala Palace untuk mendapatkan inti Great Bird. Jadi orang itu toh Blood Lord. Akhirnya orang yang bikin Yowun penasaran muncul juga. Sepertinya Blood Lord juga ingin mendapatkan inti Fungbo. Yowun meminta Nano mencarikan letak inti Spirit Beast Fungbo. Nano langsung menganalisa Fungbo dan memberikan tanda X merah pada bagian dada Fungbo di augmented reality. Nano berkata kalau ada energi besar yang terkonsentrasi di bagian dada Fungbo. Oke, nggak mungkin kan Yowun ngebiarin inti Fungbo jatuh ke tangan Blood Lord. Kebetulan Blood Lord baru kena pukulan hebat dan mental. Kalau Yowun mengambil inti Fungbo yang udah dengan susah payah dilawan Blood Lord sampai mental dan terluka begitu, pasti Blood Lord bakal ngamuk kan? Dan akhirnya Yowun melesat, membuat lubang di bagian dada Fungbo dan mengambil inti Spirit Beast. Harimau hitam itu mengaum kesakitan dan bergerak liar bukan karena dadanya berlubang, tapi itu karena intinya telah diambil. Mungkin rasanya seperti seorang pendekar yang dantiannya hancur. Yowun menatap inti Spirit Beast dan berpikir, ya ini masih lebih baik daripada Blood God Six Martial yang mengambil inti itu. Yowun bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari inti itu. Melihat Yowun yang melayang di udara, Huang Hol berteriak kesal. "Hei Demon God, dasar nggak tahu malu, hanya pengecut yang mencuri barang milik orang lain seperti pencopet." Namun kedua mantan Lord malah gak peduli dengan Yowun yang mengambil inti Spirit Beast. Mereka terpana dengan Yowun. Memang sih kenyataan Yowun yang juk-juk muncul mengambil Spirit Beast yang dengan susah payah dilawan oleh Blood Lord bikin kesal. Tapi mereka lebih syok dengan kekuatan yang dimiliki Yowun. Kekuatan Yowun yang bisa melubangi tubuh harimau hitam itu sangat menakutkan. Bahkan Blood Lord gak bisa menembus tubuh harimau hitam padahal sudah menyerang dengan berbagai serangan mematikan. Tetapi Demon God Chun Yowun hanya dengan sekali serangan mampu melubangi tubuh harimau hitam itu. Meskipun itu adalah serangan kejutan. Mereka mengerti kenapa 6 master dari Blood God Six Martial gak bisa menghadapi Demon God. Tanpa Blood Lord, mereka akan kesulitan untuk menghadapi Yowun seorang diri. Namun Huang Hol merasa kesal, kenapa dua mantan Lord ini malah sibuk mengurusi hal yang gak penting, padahal mereka gak boleh membiarkan inti Spirit Beast jatuh ke tangan Demon God. Huang Hol berteriak kalau mereka harus membunuh Demon God di sini, karena menurut catatan yang ditinggalkan orang itu, mereka harus... Belum selesai Huang Hol bicara, pasukan Blood God Six Martial sudah meneriakkan nama Blood Lord yang tiba-tiba muncul di hadapan Yowun. Topi bambunya hancur dan terlihat kalau Blood Lord adalah seorang pria parubaya dengan janggut pendek. Wajahnya mengkerut karena amarah. Tanpa babi bu, Blood Lord mengayunkan tangannya. Kemudian di hadapannya sebuah invisible energi terpusat, memberikan perasaan tajam dan bergerak untuk membelah Yowun menjadi dua. Cang!
Namun tentu saja invisible energy itu nggak bisa memotong Yowun yang membloknya dengan invisible sword yang terbentuk di udara. Tetapi bentrokan kedua teknik menimbulkan reaksi yang dahsyat, membuat beberapa orang terpental dan yang lainnya lari menghindar. Rumput dan pepohonan tercabut sampai ke akarnya. Pasukan Blood God Six Martial Shock mengetahui efek pertarungan dua pendekar dengan level tinggi. Blade Lord meminta Yowun memberikan inti Spirit Beast. Tatapannya ada pada inti Spirit Beast yang ada di tangan kiri Yowun. Mungkin karena Blade Lord kehilangan apa yang sudah diincarnya, wajahnya menggelap. Namun Yowun malah berkata sesuatu yang membingungkan. Lah, lu siapa dah? Blade Lord menaikkan alisnya, bingung atas pertanyaan Yowun. Dia kira Yowun bakal mengenalinya dengan levelnya yang sekarang. Setelah berkata kalau dia adalah pimpinan Blood God Six Martial yang sudah mencapai level tertinggi, Blade Lord maju untuk menyerang Yowun dengan mempertahankan Invisible Sword miliknya. Blade Lord mengeluarkan formasi kelima teknik The Extreme Art of Blade God. Yowun menghindari serangan itu dan membuat Invisible Sword-nya menjadi padat dan memblok serangan Blade Lord. Tapi Blade Lord muncul di belakang Yowun dan mengincar tangan kiri Yowun yang memegang inti Spirit Beast. Namun, reaksi Yowun membuatnya melongo. Yowun dengan santainya menjadikan inti Spirit Beast sebagai pertahanan dari serangan Blade Lord yang menghentikan serangannya tiba-tiba. Kalau inti Spirit Beast dirusak sedikit saja sebelum diserap energinya, semua energi yang terkandung di dalamnya akan merembes hilang dan inti itu jadi nggak berguna. Blade Lord menjadi tambah murka dan mengincar kepala Yowun. Tapi sesaat sebelum pedangnya mengenai leher Yowun, Blade Lord melompat mundur. Sedetik setelah Blade Lord mundur, sesuatu terjatuh dengan kecepatan tinggi meninggalkan cahaya biru di tempat Blade Lord berdiri tadi. Benda itu terlihat seperti pedang baja. Blade Lord berpikir jangan-jangan ada orang lain yang membantu Yowun dan melemparkan pedang itu padanya. Namun ternyata itu adalah pedang es yang diselubungi oleh cahaya biru yang sekarang sedang melayang di udara. Blade Lord shock. Pedang es udara yang seperti pedang baja. Blade Lord juga mendapatkan energi yin dari inti Great Bird. Tapi dia tahu membuat pedang es memang mudah. Tapi nggak peduli seberapa kuat dia berkonsentrasi, pedang es itu nggak bisa bertahan lama. Blade Lord benar-benar mengagumi Yowun dan berkata kalau sudah 20 tahun dia nggak bertemu pendekar sehebat Yowun. Dengan segala laporan yang sampai padanya tentang Blade God, Blade Lord tahu kalau Yowun sangat kuat. Namun karena Blade Lord merasa kalau dirinya lah yang paling kuat, jadi dia terkejut saat tahu ternyata Yowun adalah lawan yang sulit untuk dihadapi. Tetap aja dia nggak boleh kehilangan inti Fengbo. Blade Lord menaikkan energi yin-nya. Seluruh area menjadi dingin membekukan, bahkan tetesan air hujan pun membeku dan berjatuhan ke tanah, gutuk-gutuk. Blade Lord berteriak, meskipun dia nggak bisa menggunakan sword chi pada pedang esnya, tapi dia bisa menggunakan kebekuan pada tetes air hujan. Semua air hujan yang membeku melesat mengarah pada Yowun, namun semua air hujan beku yang mengarah pada Yowun terhenti di tengah udara, membuat Blade Lord mengerutkan keningnya. Dengan bingung dan setengah gak percaya, Blade Lord berkata, "Lu ngambil alih pengendalian gue?" Karena dia merasakan energi chi-nya terputus. Yowun mengangkat tangannya dan mengarahkannya pada Blade Lord. Tetesan air hujan es itu berbalik untuk menyerang Blade Lord. Lah bagaimana ini bisa terjadi? Blade Lord melompat ke atas dan terkejut. Tetesan air hujan itu mengikutinya. Gimana bisa Yowun mengendalikan semua tetesan es hujan itu yang seharusnya dia kendalikan? Gak peduli sekuat apa Yowun, harusnya ada limitnya. Tapi Yowun dengan tenang mengambil alih pengendalian chi pada tetesan hujan es itu. Apa yang dilakukan Yowun bukanlah hal yang mudah, bahkan seharusnya mustahil dilakukan. Tapi tetesan hujan es itu hanyalah hujan es. Blade Lord membuat Invisible Sword besar untuk memblok serangan Yowun, dan semua tetesan hujan es itu hancur.
Saat Bretlot berteriak, ternyata hanya begitu saja kemampuan Yowun. Tiba-tiba dia syok dan terdiam. Saat dia sibuk memblok serangan tetesan air hujan esnya, ratusan pedang es dengan cahaya biru sudah mengelilinginya. Chun Yowun tersenyum dan berkata, kalau Sky Flash bukan hanya teknik untuk area luas saja. Setelah berkata seperti itu, semua pedang es menyala biru sangat terang dan melesat menyerang Blade Lord yang syok dan murka. Kurang ajar. Namun, dia mulai berkonsentrasi dan memutuskan untuk menyatukan energinya. Setelah melakukan hal itu, ruang udara seperti terkoyak, kemudian muncul gelombang udara di sekitarnya, dan ratusan pedang es yang menyerangnya tersedot ke dalam dirinya kemudian menghilang. Yowun terkejut dengan teknik yang dilakukan Blade Lord yang memiliki kemampuan setara Akui. Ternyata Blade Lord lawan yang sulit juga ya. Karena dia sudah menyerap inti Great Bird dan bisa menerima Chi dingin. Kedua mantan Lord sebelumnya nggak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan kekaguman mereka melihat pertarungan dua monster. Begitu juga dengan pasukan Blade Ghost Six Martial yang lain yang nggak bisa berhenti menatap pertarungan di udara. Namun tentu saja mereka nggak bisa melupakan harimau hitam yang mengaum kembali, membuat pasukan Blade Ghost Six Martial terluka telinganya. Padahal mereka semua mengira harimau hitam itu sudah mati karena telah kehilangan inti spirit beast-nya. Namun hal itu malah membuatnya semakin murka. Blade Lord juga syok dengan apa yang terjadi. Harimau hitam itu menatap Yowun yang sedang memegang inti spirit beast-nya. Yowun juga kaget, bagaimana bisa harimau hitam itu masih hidup. Blade Lord bingung, tapi ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Harimau hitam itu mengayunkan kaki depannya yang besar untuk menyerang Yowun dan Blade Lord. Saat keduanya mau menghindar, tiba-tiba, bang! Tubuh besar harimau hitam itu yang akan menyerang Yowun dan Blade Lord terjatuh karena tekanan yang besar dan membuat lututnya menekuk dan menghancurkan danau yang membeku. Harimau raksasa tiba-tiba ambruk dengan keempat kakinya yang melebar, membuat pecahan-pecahan air es danau mental kemana-mana. Semua bingung dengan apa yang terjadi dan menatap ke arah seseorang yang berada di antara dua mata harimau hitam raksasa itu dengan tangan yang mengepal. Pasukan Blade Ghost Six Martial berteriak bersamaan, God of the East! Melihat kemunculan God of the East, mata Blade Lord bergetar. Gak peduli waktu sudah berlalu berapa lama, Blade Lord gak bisa melupakan monster itu. Monster yang membuatnya yang selama ini merasa paling kuat, merasakan kekalahan untuk yang pertama kalinya. Hasilnya rencana mereka harus tertunda 20 tahun lamanya. Padahal 20 tahun sudah berlalu, tapi God of the East masih sama seperti waktu itu. Kecuali satu hal yang baru disadari oleh Blade Lord, apa tangannya terluka. Tangan kanannya terlihat mengalami cedera. Meski Arcui telah mengembalikannya seperti semula, tetapi tetap masih terlihat sakit. Tapi tetap saja melihatnya menjatuhkan harimau hitam dengan satu tangan kirinya saja, itu adalah hal yang luar biasa. Wang Hol yang berada di sisi lainnya gak bisa menyembunyikan rasa syoknya. Gak hanya Demon God, tapi God of the East juga. 20 tahun yang lalu, God of the East menunjukkan kekuatan yang luar biasa dengan mengalahkan pasukan Blade God Six Martial hanya dengan serangan simpel. Sebentar, tapi Demon God lebih dulu sampai ke sini dan mengalahkan harimau hitam itu. Ada sesuatu yang aneh di sini menurut Wang Hol. Tadinya dia ngira Akui dan Yowun bekerja sama. Ya emang gitu sih, tapi kan orang luar nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka yang membiarkan pasukan Kultus dan Demon God untuk naik duluan ke Gunung Changbai. Baru pasukan klan Blade God Six Martial menyusul. Semua itu agar Demon God dan pasukan Kultus menghadapi God of the East, agar kedua monster itu kelelahan. Yang artinya Yowun dan Akui memang berbentrokan kan? Kemudian Wang Hol melihat luka di tangan God of the East. Tadi mereka terlalu fokus pada harimau hitam, jadi dia nggak ngeh kalau God of the East terluka tangannya. Apa ini artinya God of the East kalah dari Demon God? Kalau nggak gitu dari mana luka itu?
Siapa juga yang bisa melukai monster itu? Tapi masih ada sesuatu yang meragukan di sini. Demon God terkenal gak pernah memberi pengampunan pada musuhnya. Tapi gak lama mereka bertarung, mereka udah ada di sini. Oh, apa jangan-jangan pertarungan mereka terhenti di tengah-tengah karena harimau hitam itu? Udah jelas mereka pasti bisa merasakan aura mengerikan harimau hitam itu, dan gak mungkin Yowun gak peduli dengan hal itu dan melanjutkan pertarungan. Jadi pasti Yowun menghentikan pertarungan itu di tengah-tengah dan pergi ke sini. Soalnya sesaat setelah Demon God muncul di sini, dia langsung mengincar inti Spirit Beast. Dan sekarang God of the East ada di sini juga untuk mengejar Yowun. Baguslah kalau begitu, kita biarkan saja mereka saling bertarung lagi. Jadi Blade Lord tinggal santai aja sambil nunggu mereka saling bunuh. Ini adalah sungguh kesalahpahaman yang menyenangkan ya guys. Yakin dengan yang dipikirkannya, Huang Hall berteriak pada God of the East yang ada di atas harimau hitam kalau inti harimau hitam itu ada di tangan Yowun. Arkway terkejut dan menatap Yowun yang memegang inti Spirit Beast. Matanya menggelap. Memang dia yang membuat permintaan itu dengan hati yang pahit, tapi dia nggak menyangka Yowun akan mendapatkan intinya secepat itu. Jadi kenapa sahabatnya ini masih belum mati? Padahal dadanya sudah bolong dan intinya sudah tidak ada. Spirit Beast yang lainnya pasti sudah mati, tapi sahabatnya ini malah semakin mengganas. Aku jadi bingung. Nande? Namun saat itu Huang Hall yang masih salah paham berteriak lagi sambil menunjuk Yowun kalau tujuan Yowun adalah untuk mendapatkan inti Spirit Beast. Tujuan Huang Hall adalah untuk mengadu domba mereka. Huang Hall merasa dia udah memprovokasi mereka. Dia melanjutkan berteriak karena Arkway belum menyerang Yowun. Huang Hall berteriak kalau Yowun mau mengambil inti Fengbo karena dia kalah dari Arkway. Saat itulah Arkway merentangkan tangan kirinya pada Huang Hall. Kemudian ruang udara bergelombang, bang! Di saat yang bersamaan, tekanan angin dahsyat muncul di hadapan Huang Hall yang bingung. Lah, kok ke gue nyerangnya bukan Demon God? Kedua mantan lo terkejut dan berdiri di hadapan Huang Hall untuk menahan serangan Arkway. Mereka mengeluarkan pedang mereka dan memutarnya untuk menciptakan angin energi yang bisa memantulkan serangan Arkway. Tetapi itu sia-sia guys. Serangan Arkway sangat dahsyat. Padahal keduanya yang mengajari 6 master dan menjadi kandidat Blade Lord. Mereka mengira untuk melawan Divine Master jika dihadapi bersama-sama, mereka bisa menahan serangan Arkway. Tapi itu sebuah kesalahan besar. Mereka terpental ke belakang secara instan. Kalau bukan untuk melindungi Huang Hall, mereka bisa saja menghindar. Harga yang mereka bayar sangatlah besar. Yang satu berlutut sambil memuntahkan darah, yang satu lagi kondisinya sangat parah. Perutnya terluka parah karena terkena pukulan langsung. Huang Hall yang baik-baik saja mengkhawatirkan kedua Lord. Mereka berdua langsung berusaha mengeluarkan energi Arkway. Mereka memang belum sampai ke level Blade Lord, tapi mereka sudah sampai ke level 5 pendekar terkuat sebulin. Namun hanya dengan satu pukulan simpel Arkway, mereka menderita luka dalam. Padahal mereka berpikir pasti bakal ada perbedaan dari 20 tahun yang lalu. Bersamaan dengan Blade Lord, kemampuan mereka sudah meningkat pesat. Namun ternyata sama saja. Mereka bahkan gak bisa bertahan hanya dengan satu pukulan ringan Arkway. Blade Lord yang melihat itu menaikkan alisnya. Kenapa anak buahnya malah melakukan hal yang gak berguna begitu? Namun berkat itu Blade Lord harus mewaspadai Arkway juga. Meski hatinya panas ingin membalas dendam karena kejadian 20 tahun yang lalu, tapi musuh di depannya juga berbahaya. Bahkan Yowun memiliki inti Spirit Beast yang diincarnya. Dimanapun caranya, dia harus mengambil inti Spirit Beast itu. Blade Lord merencanakan akan mengalahkan Demon God dulu, mengambil intinya, baru ngalahin Arkway. Blade Lord mengirim telepati pada Huang Hall yang langsung menjawab. Dia meminta Huang Hall untuk melakukan segala cara untuk menghalangi Arkway mengganggu pertarungannya dengan Demon God.
Wang Ho langsung mengiyakan karena dia tahu kalau Blade Lord yakin dia bisa mengalahkan Yowun. Saat itu Wang Ho berteriak memerintahkan pasukan Blade Code Six Martial untuk melawan Arcway. Namun teriakannya terhenti saat tanah mulai bergetar karena sesuatu yang besar bergerak. Ternyata harimau hitam itu masih hidup. Pasukan Blade Code Six Martial terkejut karena mereka mengira harimau hitam itu sudah mati saat dijatuhkan oleh Arcway. Tetapi harimau itu mengaum dengan kencang dalam keadaan masih terkapar di tanah. Wang Ho langsung menutup mulutnya, "Shunun guys." Bahkan Great Bird aja nggak sampai segitunya. Arcway yang berada di atas kepala harimau hitam itu saja sampai bingung. Pukulan tadi adalah pukulan terbaiknya dalam keadaan lengannya terluka satu. Padahal sahabatnya ini sudah kehilangan intinya, tapi dia tetap bertahan untuk terus hidup. Arcway nggak tahu sebenarnya apa yang membuat sahabatnya masih bersikeras untuk bertahan di dunia. Tetapi akan sangat berbahaya membiarkan sahabatnya ini yang tidak mempedulikan rasa sakit dan hanya bergerak dengan rasa amarah dan kebencian. Tiba-tiba saja dadanya yang berlubang beregenerasi lagi. Padahal kalau intinya sudah tidak ada, maka kemampuan beregenerasi pun akan hilang. Tapi karena lukanya sembuh, ada hal lain yang membuatnya seperti itu. Monster ini masih hidup. Auman harimau hitam itu membuat langit menjadi gelap karena awan hitam mulai berkumpul lagi. Hujan berhenti sesaat, kemudian turun lagi dengan sangat keras. Kilatan petir saling menyambung dan suaranya menggelegar. Angin mulai berputar di Gunung Changbai. Semua orang yang menyaksikan itu terkejut. Kok bisa ada petir sama kilatan? Kekuatan utama harimau ini adalah angin. Jadi angin tornado mulai terbentuk di sana-sini. Dimulai dari bebatuan, rumputan, pepohonan, semuanya mulai tercabut. Pecahan es air danau juga terbang ke udara. Pasukan Blade Code Six Martial berusaha bertahan agar tidak terbawa angin tornado. Mereka berusaha berpegangan pada apa saja yang ada. Namun kalau pepohonan atau bebatuan yang mereka pegang juga tercabut, mereka bisa apa menghadapi bencana alam ini? Arcway yang berpegangan pada bulu-bulu harimau hitam itu menjadi kaku. Ini sama seperti waktu itu. Itu sebabnya dia berencana membunuh sahabatnya ini sebelum berubah ke wujud sempurnanya. 100 tahun yang lalu, sahabatnya ini menghancurkan area Gunung Changbai dan untuk beberapa saat tanah-tanah di situ tidak bisa ditumbuhi apapun. Arcway menatap sahabatnya yang mengaum penuh kemarahan dan kebencian yang dalam. Apa dia akan mati kalau kepalanya ditebas? Kalau intinya sudah dicabut saja masih hidup, satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan menebas kepalanya. Arcway menggigit bibirnya dan sudah menetapkan hatinya. Di waktu yang sama, ada dua orang yang berusaha menyeimbangkan posisi mereka di tengah-tengah badai petir dan angin. Mereka adalah Yowun dan Blade Lord. Meski suasana menjadi kacau, mereka masih saling berhadapan. Mereka bisa bertahan karena tenaga dalam mereka. Blade Lord berpikir ini kesempatan untuknya. Di saat Arcway sibuk ngurusin harimau hitam yang mengamuk itu, Blade Lord merentangkan tangannya dan Invisible Sword raksasa dengan Chi Es terbentuk. Blade Lord gak mempedulikan sekitarnya dan fokus pada Yowun. Dia berteriak kalau dia akan membunuh Yowun di sini dan mengubah masa depan. Masa depan? Yowun menyipitkan matanya mendengar kata-kata Blade Lord. Dengan mata penuh tekad, Blade Lord maju menyerang Yowun. Invisible Sword dengan Chi Es terlihat bisa membekukan apa saja. Blade Lord mengeluarkan teknik The Extreme Art of Blade God. Kekuatan yang dikeluarkan teknik ini dengan menggunakan Invisible Sword sangat luar biasa. Kekuatan itu mampu menghancurkan apa saja. Melihat itu, Yowun mengeluarkan teknik pedang iblis langit. Blade Lord tersenyum. Yowun gak akan bisa mengalahkannya yang sekarang karena dia sudah tahu teknik itu dari catatan orang itu. Orang itu tanda kutip ya guys. Kalau dia udah tahu dari dulu, dia bisa menghancurkan teknik itu sejak lama. Blade Lord berteriak kalau teknik Chunma gak akan bisa mengalahkan teknik The Extreme Art of the Blade God. Saat itulah Invisible Sword api hitam terbentuk di tangan kanan Yowun. Blade Lord menyipitkan matanya pada pedang aneh itu.
yang mengandung Chi iblis langit dan api kilin. Memangnya Invisible Sword bisa digunakan dengan elemen yang berbeda? Pikir Bloodlord bingung. Tapi itu belum selesai. Ada yang aneh dari teknik yang dikeluarkan Yowun, yang merentang ke depan dan meninggalkan jejak api hitam. Itu bukan teknik pedang iblis langit yang Bloodlord tahu. Teknik apa ini? Melewati angin dan hujan, jejak api hitam itu membentuk banyak garis gerakan di Extreme Art of Blade God. Saat kedua teknik saling berbenturan, angin dan hujan terpental secara instan, dan tempat itu jadi bebas angin dan hujan. Dan di tempat itu terlihat salju putih dan api hitam. Benturan terus terjadi, tidak ada yang mau mengalah. Dan setelah 7 serangan, sesuatu yang aneh terjadi. Karena teknik yang digunakan Yowun bukanlah teknik yang dia tahu, wajah Bloodlord berubah. Jelas ini bukan teknik pedang iblis langit. Tekniknya sih terlihat sama, tapi berbeda. Bahkan, ada gerakan mereka di dalamnya, menjadikan masing-masing teknik sempurna. Maksudnya gerakan di Extreme Art of the Blade God ya. Kok ini berbeda dari catatan orang itu ya? Teknik pedang Yowun gak bisa dihancurkan. Setelah 12 kali serangan, mata Bloodlord yang mulai terdorong menyadari kalau dia kalah. Pada akhirnya Bloodlord yang kehilangan ketenangannya karena menyaksikan teknik baru, berteriak menanyakan, "Teknik apa sih yang lu gunain?" Yowun tersenyum melihat lawannya terpojok dan menjawab, "Sword Art of Demon God." Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang patah. Invisible Sword Blade God masih mengeluarkan teknik di Extreme Art of Blade God. Yowun mengucapkan nama teknik yang akan dikeluarkan. Formasi ketiga di Extreme Art of the Sky Sword. Nggak tahu ya kenapa jadi itu. Sesaat setelah Yowun mengucapkan itu, Invisible Sword Bloodlord hancur dan jejak teknik Sword Art of the Demon God tergambar oleh api hitam. Bloodlord pun berteriak kesakitan. Bersambung! Oke deh guys, sampai sini dulu ya. Sorry ya guys kalau suara saya rada-rada aneh. Ada lendir-lendir yang mengganggu tenggorokan dan hidung gitu deh guys. Aduh. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye bye. Assalamualaikum.